Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Antasari di podcast UIN Antasari, kearifan lokal unggulan. Baik, Sobat Antasari semuanya, kita kedatangan tamu Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Antasari. Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Kami senang sekali ya LP2M dihadirkan di podcast ini. Ini untuk pengenalan lebih lanjut terkait dengan sebetulnya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Antasari itu membawahi apa saja Pak? Karena kan semakin besar ya Pak ya. Cakupannya gitu. Bapak boleh cerita dulu Pak? Siap. Terima kasih untuk yang di IP2M. Memang secara penamaan yang menjadi fokus utama di kita penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Itu yang utamanya. Jadi yang bagian dari tiga tridharma perguruan tinggi. Jadi yang dua itu dilaksanakan atau dihandle, dikoordinir oleh LP2M. Itu yang pertama. Nah, kemudian sejak tahun 2023 kita punya tambahan pusat-pusat baru yang ada di bawah di LP2M ya. Jadi ada 8 pusat saat ini ya. Pusat pertama penelitian ya. Kemudian ada pusat PKM, pengabdian kepada masyarakat ya. Terus kemudian yang ketiga ini pecahan dari penelitian. Ada penerbitan, rumah jurnal dan sentra haki. Kemudian yang berikutnya kita punya yang pusat studi gender dan anak difabel. Jadi PSGAD, pusat studi gender anak dan difabel. Kemudian yang baru-baru ya, tadi yang lama-lama gitu ya, yang baru yang ada di bawah P2M itu ada pusat kajian halal ya. Kemudian pusat moderasi beragama. Terus kemudian pusat kajian Banjar dan Melayu, dan yang terakhir itu ada humas dan keterbukaan informasi. Jadi total ada 8 buah saat ini pusat yang ada di bawah LP2M. Oke, ini dari yang awalnya 2 ya Pak ya? Awalnya 3. Oh 3. 3 kemudian berkembang di pecah 1, terus terakhir ada 8 semua pusat yang ada di bawah LP2M. Oke, kita perlu mengenalkan lebih lanjut ya Pak ya terkait 8 pusat ini kepada Sobat Antasari semuanya dan juga kepada khalayak ramai gitu ya, bahwa pusat-pusat di UIN Antasari ini sebetulnya kiprahnya kemana saja gitu. Kalau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan rumah jurnal itu kan sudah gender sudah lama ya familiar. Pak. Sudah familiar. Tapi boleh nanti kita ungkit yang lama itu Pak. Boleh. Terkait dengan yang baru nih Pak, tambahan kajian halal, moderasi beragama, kajian Banjar dan Melayu, humas dan keterbukaan informasi. Oke, ini Sobat Antasari semuanya, humas dan keterbukaan informasi ini kebetulan menghandle podcast ini salah satunya ya, podcast UIN Antasari, kearifan lokal unggulan ini. Kita bisa mulai dari kajian halal dulu Pak, itu konsentrasinya kemana? Memang untuk yang beberapa pusat bagian dari proyek ya di Kementerian Agama, misalkan untuk yang pusat kajian halal. Ini sudah ada sebelum bergabung. Dulu kan di luaran LP2M secara otonom lembaganya. Termasuk juga pusat moderasi beragama. Itu juga yang sebelum bergabung juga sudah ada yang lembaganya. Kemudian di tahun 2023 kemarin itu ada kebijakan untuk penggabungan. Jadi semua yang berhubungan dengan kajian barangkali karena kan relevan dengan kajian, terus yang juga moderasi beragama itu di bawah di LP2M. Jadi kalau untuk yang pusat kajian halal saat ini ya, kita sudah punya 6 auditor halal ya. Terus kita juga sering melakukan pendampingan halal gitu ya kepada masyarakat, terutama UMKM yang memang membutuhkan kepada pendampingan yang memang itu dimintakan oleh pemerintah pusat agar nanti ke depan kan semuanya harus ada sertifikasi halal. Jadi itu diantara bagian yang dikerjakan ya untuk kontribusi kita kepada masyarakat ya dalam upaya untuk meningkatkan ya yang literasi terhadap halal di masyarakat, sekaligus juga untuk tadi memberikan pendampingan sertifikasi halal buat yang UMKM di masyarakat kita. Itu yang untuk pusat kajian halal ya. Kemudian yang untuk yang moderasi beragama, saya kira juga bagian dari yang penting ya yang dilaksanakan. Kita punya rumah moderasi beragama yang itu kan dikelola oleh pusat ini gitu ya. Jadi secara rutin mereka pusat ini melakukan
yang namanya kayak semacam training pelatihan moderasi beragama kepada semua mahasiswa baru di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi kalau misalnya Sobat Antasari itu kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, itu nanti akan diberikan semacam pelatihan penguatan pemahaman moderasi beragama gitu ya. Kemudian juga nanti ada survei pemahaman terhadap moderasi beragama. Terus nanti juga ada biasa kita diminta jadi narasumber untuk di berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di berbagai instansi di Kalimantan Selatan terkait dengan upaya untuk tadi peningkatan pemahaman terhadap moderasi beragama. Ini yang untuk yang moderasi beragama gitu ya. Oke, Bapak mohon maaf kita potong ya Pak ya. Yeah. Ini kan moderasi beragama di UIN Antasari gitu. Pentingnya apa sih Pak? Jadi sampai kita harus mengadakan moderasi beragama, lalu kemudian LP2M menggalakkan training atau pelatihan moderasi beragama itu gitu. Oke. Ini juga bagian dari dari arus besar saat ini ya di Kementerian Agama untuk membangun keberagamaan yang wasata, keberagamaan yang moderat ya, umatan wasata, yang itu merupakan bagian dari kekhasan Islam Indonesia gitu ya kan. Islam Indonesia dikenal sebagai Islam yang moderat, bukan Islam yang yang ke kanan ataupun yang ke kiri ya, yang ekstrim kanan ekstrim kiri. Kita cenderung di tengah-tengah gitu kan. Khairul umur awsatuha. Yang tengah-tengah itu yang saya kira juga bagian dari semangat keberagamaan majoritinya umat Islam di Indonesia yang moderat gitu ya, sehingga ini perlu terus dikembangkan ya pemahaman ini gitu ya. Jadi secara kelembagaan lewat yang pusat moderasi beragama, walaupun secara faktual juga kita sudah benar sebenarnya gitu ya. Jadi hanya untuk semata-mata ya kayak semacam penguatan itu yang nih. Jadi memang selaras dengan model corak keberislaman masyarakat kita. Ya, di Indonesia. Secara konteks lokalnya berarti masyarakat Banjar ya Pak ya? Ya, di masyarakat Banjar gitu ya. Banjar. Oke Pak. Nah terkait dengan pendampingan halal UMKM tadi Pak. Ya. Nah itu berarti masyarakat bisa ya Pak ya mendaftarkan gitu ke UIN Antasari? Oh iya, kan gini, kita juga sudah punya banyak nih ya pendamping. Jadi kita melaksanakan beberapa kegiatan gitu ya, ada beberapa batch istilahnya gitu ya, beberapa tahapan kegiatan yang itu kita sudah punya banyak ya, cukup banyak ya jumlah yang kita berikan sertifikat untuk pendampingan UMKM tadi. Jadi untuk pendaftaran itu kebijakan di kita kan masih free dulu ya. Mungkin ke depan belum tahu nih apakah nanti tetap ada yang untuk pemberian biaya yang free itu gitu. Jadi ini karena mau nyosong ke depan ini kan harus semuanya kan mendapatkan sertifikasi halal gitu ya. Jadi kita melakukan ini proses kepada mereka yang akan mendampingi, diberikan pelatihan ya, kemudian itu nanti yang kita tegaskan untuk mendampingi tadi gitu ya. Tapi kalau masyarakat umum gitu datang ke kita gitu bisa Pak ya? Oke, saya kira bisa. Jadi bisa ke pusat kajian halal untuk kemudian berkoordinasi gitu ya. Saya kira ini sudah lumayan, karena kan sudah banyak yang kita yang kita dampingi juga dari para pendamping kita yang itu bukan hanya alumni kita, jadi bisa dari luar gitu ya. Jadi mereka yang dari luar yang memang punya concern ikut di pelatihan kita, kemudian ketika memenuhi persyaratan itu bisa menjadi pendamping untuk pengajuan sertifikasi halal. Ya. Nah Sobat Antasari semuanya, bagi kawan-kawan yang memiliki UMKM barangkali ya ingin mendaftarkan atau minta pendampingan sertifikasi halal, boleh mendatangi LP2M UIN Antasari ya Pak ya, di pusat kajian halal. Nah nanti di situ akan dibantu ya, mumpung masih free belum ada biaya layanan, boleh kawan-kawan Sobat Antasari semuanya yang ingin didampingi sertifikasi halalnya untuk datang ke kami. Oke Bapak, itu terkait dengan kajian halal dan moderasi beragama. Nah ini yang menarik juga nih Pak, kajian Banjar dan Melayu. Kayak gimana Pak? Ini yang paling bungsu kayaknya, karena yang baru belakangan muncul. Sudah ada perhatian yang khusus ke sana aja. Jadi pusat kajian Banjar dan Melayu. Kita secara embrio sudah punya yang namanya Banjar and Borneo Corner gitu ya. Jadi kayak semacam di perpustakaan di kita di UIN Antasari Banjarmasin kita punya Melayu dan Banjar Corner gitu ya. Jadi Banjar dan Melayu Corner. Di sana itu ada banyak sekali referensi-referensi gitu ya. Yang itu mengkaji tentang kajian lokal. Jadi kajian Banjar dan Melayu. Jadi ada banyak referensi, ada banyak sumber-sumber yang itu
yang kita dapatkan dari Malaysia gitu ya, Yeah. kemudian dari kita juga di Tanah Banjar yang itu bicara tentang ini ya, dua hal ini, Banjar dan Melayu. Melayu. Nah, kemudian secara formal kemudian kita punya pusatnya. Jadi pusat kajian Banjar dan Melayu. Terakhir di tahun ini kita sudah merampungkan. Jadi penyusunan ensiklopedi ulama Banjar gitu ya. Nah, jadi sekitar 700-an halaman. Wow. Jadi lumayan tebal gitu ya, yang itu membicarakan aziznya ulama Banjar. Jadi nyaris semua ulama Banjar yang dari tahun-tahun yang lampau gitu ya, sampai yang kekinian sudah kita akomodir, walaupun belum semuanya gitu ya. Jadi masih ada sebahagian ulama kita yang belum terdata di sini, tertetap di sini. Tapi secara besarnya sebahagian sudah masuk di sini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tahu tentang bagaimana biografi ulama Banjar, nah di ensiklopedia kita sudah menyiapkan. Jadi berbentuk alfabet ya dari A sampai Z tentang figur-figur Ulama Banjar. yang ternyata unik-unik gitu ya, yang dari tahun 20-an kita sudah punya ulama-ulama yang punya kapasitas internasional ya. Karena relatif yang tahun 20-an itu mereka belajarnya di Mekah gitu ya. Jadi ibarat itu secara wilayah itu sudah sangat internasional gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata belajar di level lokal, tapi sudah ke internasional. Itu sejak 1920-an ya, sekitar Pak ya? tahun 20-an, abad ke 20-an awal. 20-an awal. Oke. Nah, ini kan menarik ya, Pak ya. Ini dimunculkan lagi oleh kita kajian Banjar dan Melayu karena memang kajian terkait ini masih minim di wilayah kita ya, Pak ya. Oke, pertama masih minim. Ya, jadi kajian secara akademik kan masih minim, walaupun secara secara manakibnya itu masih sudah cukup banyak geografi gitu. Tapi secara akademik kita masih sangat terbatas ya. Yang itu kan bersesuaian ya dengan spirit di empat pilar Indonesia Banjarmasin. Bagaimana kemudian kita membangun lokalitas ya, aspek-aspek lokalitas ya, yang itu dibangun, diangkat sebagai bagian dari penciri khas di kampus kita gitu ya. Oke. Nah, Pak, ini itu terkait dengan Banjar dan Melayu Corner yang ada di perpustakaan UIN Antasari. Silakan tuh nanti boleh dikunjungi. Silakan dikunjungi, sangat terbuka di lantai pertama di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Ada banyak koleksi-koleksi. Biasakan manuskrip yang termasuk juga tulis tangan. Yang lampau-lampau dari karya para ulama kita. Jadi bagi para yang senang ya dengan kajian-kajian kesejarahan, kajian filologi atau kajian tentang tadi keulamaan, itu bisa silakan datang ke sana. Terbuka untuk umum. Oke, Sobat Antasari dipersilahkan untuk berkunjung ke perpustakaan UIN Antasari di Kampus 1 Banjarmasin ya. Di lantai 1 itu ada Banjar dan Melayu Corner. Bagi yang ingin melihat-lihat atau mungkin untuk melakukan penelitian, ada banyak manuskrip yang mungkin bisa digali lebih lanjut juga tugas-tugas skripsi atau tesis atau disertasi, saya kira bisa di kesana gitu ya, untuk juga sekaligus juga menambahkan kajian-kajian tentang ini Banjar dan Melayu. Oke, itu terkait dengan Banjar dan Melayu Corner. Hal yang menarik lainnya nih Pak, penyusunan ensiklopedi ulama Banjar yang tadi Bapak sampaikan 700-an halaman. Iya. Wow. Boleh cerita Pak? Memang dulu kan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, kita pernah menerbitkan buku ulama Banjar dari masa ke masa gitu ya. Itu ada yang jilid pertama gitu ya. Kemudian disusul edisi tambahan di yang jilid keduanya gitu. Jadi dua jilid yang ulama Banjar dari masa ke masa. Hanya pada masa itu kan setelah kita evaluasi masih ada yang perlu dibenahi dalam hal misalnya penyusunan. Dulu berdasarkan historis gitu ya, berdasarkan kesejarahan gitu ya. Jadi kadang di beberapa hal masih ada yang kurang pas menurut evaluasi kita gitu ya. Jadi untuk yang lebih praktisnya dari dua buku yang ada dahulu, kemudian kita gabungkan, disusun kembali berdasarkan alfabetis gitu ya. Kan lebih mudah itu mencarinya gitu ya. Betul. Jadi tinggal disortir mana yang paling depan namanya gitu ya, berurutan gitu ya. Nah kemudian ada penambahan lagi di tahun ini, ada 10 yang sudah kita reset plus tambahan 2, jadi 12. Tambahan. Jadi ada 10 yang sudah kita reset kembali untuk penambahan
data. Oke, 10 tokoh ini Pak 10 maksudnya? tokoh Oh, oke. yang baru gitu ya. Mm-mm. Terakhir kemarin dapat tadi informasi ada 2 lagi tambahan. Oke, jadi 12 ya 12 Pak ya? yang baru penambahan. Oke. Mungkin nanti ke depan akan semakin Banyak. ya. Salah satu tempat kemarin ketika kita mereview atau melakukan pembahasan ya, diseminasi terhadap terhadap yang buku ini, ada misalnya yang menyampaikan, ini kok yang perempuan belum ada. Nah, ini kan juga salah satu yang bias juga gender. kita catat ya. Kata kita begini, kita di LP2M sudah ada riset ya. Jadi di tahun mungkin beberapa tahun yang lewat ada sudah riset tentang ulama perempuan. Di tahun ini juga ada. Jadi kayak semacam ada tahapan-tahapan per wilayah gitu ya. Kita memang mengancang mudah-mudahan nanti di tahun ini atau tahun depan, mudah-mudahan tahun ini gitu ya, bisa kita wujudkan. Kita melakukan yang khusus perempuan. Kayak ensiklopedi ulama perempuan. Jadi ulama tidak campur gitu. Tercampur ya. Memang 2 yang masih belum kita sentuh ya. Pertama ulama perempuan ya. Tapi kita sudah punya banyak bahan. Maksudnya bahan-bahan yang hasil riset teman-teman di P2M terkait dengan ulama perempuan. Terus yang kedua yang masih kurang juga nih yang habaib. Jadi kita masih terbatas. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ini bisa diakomodir gitu ya. Sejauh yang kita ingat baru 2 yang terakomodir. Untuk yang habaib ya. Habib yang di Basiri. Sama yang Habib Ali yang baru yang ketua PMUI di Banjarmasin. Itu 2 yang baru terakomodir. Karena emang kan kita yang ternyata kaya dengan ulama gitu ya. Kaya banget ya Pak ya? Kaya dengan ulama gitu ya. Sehingga kayaknya memang ini bersambung terus ya. Jadi kayak semacam sanad ya. Koma tidak tuntas. Jadi ibarat tuh proyek ini kan proyek yang terus kita kumpulkan, kita himpunkan gitu ya untuk semakin memperkaya, menambah juga wawasan kita mengenai ulama-ulama. Contoh yang gini yang menarik misalnya gitu ya. Salah satu tokoh yang kita tambahkan di tahun ini ulama yang di pegunungan. Ada Pak ya? Ada. Jadi kita riset, kebetulan kita sendiri yang yang turun ke pegunungan gitu ya, wawancara dengan si tokoh. Beliau ulama yang memang aktifnya di sana, ya berdakwah di Pegunungan Maratus. Ini kan termasuk bagian dari yang itu wilayah terekspos ya. Kalau di perkotaan kan biasa. Banyak ulama-ulamanya yang terlibat di sini. Tapi kalau di pegunungan ini kan ini benar-benar perjuangan. Jadi kalau mendengarkan cerita beliau tentang dakwah itu luar biasa. Ini kayak dakwah yang harus mengorbankan harta, karena kan nggak bisa mendapatkan penghasilan dari malah kita harus keluar gitu ya, keluar. Kemudian tadi tenaga, bahkan sampai jiwa juga gitu ya. Dan raga di situ Pak ya. Jiwa itu kan maksudnya ancaman itu ada gitu ya. Karena Muslim minoritas ya Pak ya. Masih minoritas. Jadi untuk kita akui walaupun kita di Kalsel ini kan mayoritas Muslim, tapi di kawasan-kawasan tertentu di daerah atas itu tidak semuanya Muslim gitu ya. Namun teman-teman yang di atas itu kan saudara-saudara kita tuh juga sangat welcome terhadap kita. Mereka sangat senang kalau kita datangi, termasuk kita juga kan ber-KKN di sana. Nah ini Pak terkait dengan tadi kalimat terakhir yang Bapak sampaikan, kita ada ber-KKN di sana. Pegunungan itu ya Pak ya? Di pegunungan. Ini karena kita ada pusat pengabdian kepada masyarakat yang juga mengurusi KKN ya Pak ya? Kuliah kerja nyata bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari. Boleh diceritakan nih Pak, bagaimana ber-KKN di UIN Antasari, apa saja KKN-nya itu Pak, selain yang di pegunungan itu? Jadi gini, dulu mungkin yang secara umum dulu ya. PKM itu kan bagian dari yang lama. Jadi pusat pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi pusat pengabdian kepada masyarakat itu yang bagian malah yang menjadi induknya. LP2M kan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Kita biasa kalau untuk Indonesia kan rutin punya kajian kuliah subuh. Jadi setiap subuh kalau misalnya Anda menyimak di radio RRI Pro 1 itu dari kampus kita, kerjasama UIN Antasari dengan LP2M, dengan RRI gitu ya. Itu yang rutin yang di LP2M. Setiap hari tanpa ada hari libur. Kuliah subuh Pak ya? Kuliah subuh gitu ya. Kuliah subuh itu sudah lama kerjasama kita dengan RRI. Selain nanti kan juga yang dihimbau oleh masing-masing oleh kawan-kawan fakultas. Juga mereka juga punya kerjasama dengan RRI. Kemudian yang berikut yang juga sempat kita laksanakan dengan Duta TV yang majelis sore. Tuh ya. Itu yang untuk para dosen. Para dosen. Nah, untuk yang mahasiswa memang kita dimintakan oleh kampus untuk menangani. Jadi salah satu
pengabdian yang itu bagian dari mata kuliah. Jadi selama kuliah di UIN Antasari Banjarmasin pasti pernah KKN. Oke. Karena kalau nggak KKN berarti nggak kuliah. Nggak kuliah atau nggak selesai kuliahnya Nggak gitu ya. selesai. Jadi kalau sebelum KKN gitu ya, terus menjadi alumni, itu dipertanyakan itu gitu ya. Jadi ketika alumni UIN Antasari Banjarmasin bisa dipastikan pasti pernah melaksanakan KKN. Ya, jadi KKN ini kita laksanakan kebanyakan yang mulai tahun 2019 ya, kita tematik ya di daerah pegunungan ya, yang tersebar di sepanjang wilayah Kalimantan Selatan utamanya gitu ya. Jadi yang tetap kan di Paramasan daerah Kabupaten Banjar, kemudian daerah Piani di Rantau Tapin ya. Terus kemudian di Loksado Kandangan, nanti menyisir tuh pegunungan dia. Kemudian di daerah Hantakan ya, terus ke Batang Alai Timur. Itu yang wilayah paling luas di Barabai. Tapi paling sedikit barangkali populasinya. Itu kan di kawasan yang berbatasan dengan Kota Baru. Kalau yang di daerah daerah atas, kita punya juga desa-desa yang biasanya memang kita tempatkan secara rutin ya. Nanti masuk ke kawasan Balangan ya, Tebing Tinggi, Halong, nanti kemudian di Tanjung yang sudah kita mulai juga tahun tadi untuk pelaksanaannya. Itu kawasan-kawasan yang KKN tematik ya, tematik yang reguler di kawasan nyebut 3T. Daerah yang terluar, tertinggal, kemudian terdepan yang memang perlu untuk dibantu ya, dibantu pada banyak hal gitu ya. Jadi kita memang sering kontak dengan mereka. Dan ini bukan hanya yang Muslim semata gitu ya, tapi juga bagi yang lainnya. Karena kadang juga mereka membutuhkan misalnya semacam kayak pendampingan untuk belajar kalistung. Kemarin kan sempat Covid ya, 2 tahun itu nyaris karena di pegunungan itu tidak ada sinyal gitu ya, sehingga mereka merasa kami minta juga didampingi, dibantu dengan pelaksanaan KKN untuk mengangkat ya, yang tadi yang muda-muda belajar yang dasar-dasar, kadang juga bahasa Inggris minta diajari, tergantung ininya yang background dari yang ber-KKN di sana. Itu yang reguler tematik ya. Kemudian ada lagi yang tematik yang kita kerjasama dengan BKKBN, itu stunting ya. Tahun tadi juga kita laksanakan di 3 kabupaten, di Kandangan, kemudian di Banjar, sama yang di Kota Baru. Terus kemudian ada KKN tematik yang moderasi beragama. Ini KKN nasional sebenarnya. Jadi Kementerian Agama tuh punya proyek bersama seluruh kampus BTKN gitu ya. Kemudian kita melaksanakan KKN. Tahun sebelumnya di Papua pelaksanaannya. Jadi kita mengirim sedikit aja gitu ya, ada 2 orang. Karena jauh ya. Karena jauh juga kan lumayan biaya kan lumayan mahal juga. Terus yang tahun tadi di Toraja, Pare gitu ya, di sana dilaksanakan. Dan ini biasanya kampus yang support biaya untuk transportasinya. Nah kemudian yang berikut mulai tahun tadi kita juga laksanakan KKN luar negeri, KKN internasional. Ada di 2 negeri gitu ya, di Malaysia, tepatnya di Sarawak ya. Kemudian di Thailand, di daerah Yala di Thailand Selatan ya. Ini sudah kita mulai dari tahun tadi ya, pelaksanaan KKN internasional kita menyebutnya gitu ya. Jadi KKN di luar negeri, walaupun tempatnya juga di juga. Jadi kayak di Sarawak itu kan di pegunungan juga. Perbatasan ya. Di pegunungan di daerah Sarawak atas. Jadi memang di tempat-tempat yang memang perlu dibina, bukan di perkotaannya gitu ya. Oke. Jadi pertimbangannya KKN ini sebetulnya kebutuhan untuk dibina ya Pak ya? Iya, memang seringkali ketika penetapan tempat itu kan kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi masyarakat minta untuk ada pengabdian lah gitu ya dari kampus, dan Gayung Bersambut kita juga punya program sehingga ini yang kita manfaatkan untuk tadi ya, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari kita utamanya dari mahasiswa kita gitu. Jadi mereka akan diam di lokasi selama sekitar 1 bulan. 1 bulan menjadi bagian dari masyarakat di pedesaan. Dan umumnya betah biasanya. Jadi kalau sudah balik tuh kadang kangen pengen ke lokasi gitu jadi ya. Merasakan kehidupan yang real, yang jauh dari hingar-bingar di perkotaan. Itu yang
Oke, jadi kalau kita boleh ambil kesimpulan ya Pak ya, Ya, terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ini, ada pengabdian yang untuk dosen, untuk ada dosen, pengabdian yang untuk mahasiswa. ya. Oke. Kalau untuk yang dosen, Sobat Antasari bisa menyimak di Kuliah Subuh RRI, kemudian juga yang kedua itu ada Majelis Duta TV, namun kemudian nanti akan dipindahkan ke podcast Majelis UIN Antasari nanti Majelis UIN namanya. Nanti Antasari. silakan dipantau aja gitu ya Oke. podcast di tempat kita. Ya. Nanti kita akan coba melakukan ini ya yang kayak semacam pembaharuan Oh, atau oke. kayak apa ya kemasan baru gitu Iya, ya iya. dari acara Majelis Sore yang itu Oh. langsung dilaksanakan di UIN UIN Antasari Antasari, Banjarmasin. oke. Jadi majelisnya tidak hilang, hanya berpindah tempat supaya lebih terasa UIN Antasarinya. Jadi kita di rumah sendiri saja ya. Oke. Oke, itu terkait dengan yang dosen ya Pak ya. Ini yang terkait dengan KKN nih Pak. Saya menggarisbawahi KKN ini karena memang sekarang nih musim KKN ya Pak ya. Nih lagi persiapan. Jadi mungkin bagi Sobat Antasari ini masa-masanya pendaftaran KKN. Nah, ayo daftar. Jadi untuk yang kemarin sudah kita laksanakan Mm-mm. TKK. Jadi gini, untuk yang di Antasari Banjarmasin, sebelum ke lapangan kita dulu mengadakan yang namanya tes keterampilan keagamaan. Kalau kita paham nih kan mau Ramadan. Ya. Jadi ibarat tuh kalau ke lapangan itu biasanya karena kan keterbatasan SDM di lokasi KKN, kita ditunggu masyarakat untuk terlibat di sana meramaikan syiar Ramadan. Itu biasanya. Jadi kalau yang Ramadan ini kan requestnya khusus. Ini sudah banyak yang permintaan dari masyarakat. Ini kapan ke lapangan? Ini mau Ramadan. Maaf Pak, saya potong. Ya. Ini berarti masyarakat yang minta Masyarakat yang minta. Jadi sebagian lokasi juga sudah nagih gitu ya. Aduh. Kan kita punya banyak relasi dengan para ustadz-ustadz, para dai-dai di pedalaman gitu ya. Mereka karena keterbatasan SDM, jadi seringkali kemudian sangat terbantu. Jadi kalau ada KKN itu mereka sangat mensupport, sangat welcome, bahkan mereka yang biasa mendampingi. Ya, kadang mengarahkan gimana yang sesuai tidak sesuai dengan tradisi di sana gitu ya. Nah, Ramadan ini biasanya kan momentumnya kan memang keagamaan, ada syiar Ramadan, biasanya kan tarawih gitu ya. Yang rutin kadang buka puasa bersama gitu ya. Itu tuh biasa yang di ini kan, yang nuzul Quran nanti ya di pertengahan Ramadan. Itu di antara program-program yang memang khas Ramadan. Dan kita rutin ya di setiap Ramadan melaksanakan ini ya. KKN. Jadi kita rencanakan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita ancang ya di tanggal 11 di bulan Maret itu keberangkatan. Oke. Jadi dihitung-hitung sekitar mungkin 1 bulan kurang sedikit ya. Karena kan kalau 1 bulan nanti hari raya. Jadi mendekati Lebaran nanti akan pulang. Nah, jadi nggak usah khawatir, Lebarannya tetap di rumah masing-masing gitu. Jadi hanya KKN Ramadan, jadi merasakan ya KKN di tempat yang tidak biasanya gitu ya di lokasi jadi KKN. ini karena kebetulan Pak ya KKN ini di Ramadan. KKN kita beberapa kali ya Pak ya. Ini kan kebetulan yang akan kita hadapi ini adalah KKN khusus edisi Ramadan. Ini kayak tema Ramadan, tematik Ramadan. Tematik. Gitu ya. Namanya juga tematik ya. Ya emang karena emang pas momentumnya Ramadan. Momentum Ramadan. Baik kawan-kawan semuanya yang kemarin ikut tes TKK ya, tes keterampilan keagamaan. Kalau tidak salah hari ini pengumumannya nih. Iya, ini lagi disiapkan kayaknya sudah selesai. Jadi sudah selesai masa-masa tesnya, sudah selesai penilaian dari para dosen gitu ya yang terlibat dalam proses tes TKK ini, maka kemudian akan diumumkan dan silakan mendaftar. Ini untuk pembukaan sudah dibuka di tanggal 22 kemarin. Ya, jadi karena akan berlakunya untuk yang TKK 1 tahun. Jadi mungkin Sobat Antasari mahasiswa yang sudah punya tes sebelumnya, mungkin di tahun kemarin ya, mungkin di bulan 2023 di bulan mungkin yang masih efektif setahun ya. Jadi masih bisa dipakai. Oke. Nah, ini. Hasil TKK tahun lalu ya masih berlaku 1 tahun ya Pak 1 ya? tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau tesnya itu Februari 2023, berarti masih bisa. Berarti masih bisa nih Februari 2024 ya. Okay. Jadi 1 tahun masa berlakunya bukan 2 tahun ya kawan-kawan semuanya ya. Oke. Nah ini nih Pak, kan mungkin gini mahasiswa ngapain sih dites-tes gitu? Nah itu gimana Pak? Ya jadi gini. Kita ini kan lembaga UIN Antasari ya, jadi ada identitas keislamannya. Betul. Kadang di masyarakat tuh mereka pahamnya yang namanya UIN Antasari itu
orang yang pemahaman keagamaannya bagus gitu Bagus. ya. Oke. Jadi nggak peduli misalnya kuliah di prodi yang umum atau di matematika atau di tadris fisika, kimia, biologi, semuanya masuk UIN. Nah, itu jadi harus siap segala macam. Jadi kita sebenarnya untuk menjaga-jaga di pintu akhir sebelum ke lapangan. Karena secara prakteknya kita sudah mulai dari proses awal ya, ketika misalnya ada kewajiban di Mahat. Itu kan semua mahasiswa kan wajib di Mahat. Itu proses pembinaan keagamaan. Kemudian ada OPB juga yang bahasa. Itu juga kan bagian dari pembinaan. Terus juga kita kan punya pelatihan ya, pelatihan yang tahsin. Al-Qur'an. Juga di masing-masing fakultas juga ada kegiatan. Kegiatan apa yang keagamaan ya. Juga. Keagamaan, ada yang juga yang Quran. Nah, setelah semuanya kan dilewati, nah kita nih di ujung menyanggah gitu ya. Jadi berteman nyaring saringan ya. Memang kita memahami juga karena kan background-nya macam-macam. Tidak semuanya fasih dalam baca Quran. Tidak semuanya hafal surah Al-Quran. Surat di Al-Quran, juz amma. Paling tidak yang minimalis lah gitu ya. Karena juga kan yang kita hadapi juga tidak mungkin tidak lebih baik dari iya, karena kan juga banyak yang mu'alaf ya. Yang mu'alaf yang kadang mereka masih di bab toharah ketika minta diajarin. Ya, jadi ibarat tuh nggak usah khawatir yang merasa misalnya saya ini kan dari umum, pengetahuan pas-pasan. Lulus pun dengan tes yang pas-pasan hanya pas-pasan, nilainya 70 gitu. Itu kan batas batas TKK minimal 70. kelulusan. Jadi nggak usah khawatir, tapi harus dipersiapkan juga. Misalnya kalau khutbah Jumat atau kalau yang gugup-gugup ya persiapkan teksnya. Jangan tampil tapi malah gugup ya. Nah, itu juga satu yang harus disiapkan. Intinya itu persiapan gitu ya. Kemudian kalau ini kan Ramadan. Mestinya tuh dilancari lah dari At-Takasur sampai Anas. Itu kan biasa yang bacaan-bacaan yang standar. Itu aja sebenarnya. Kalau mengajarkan Iqra atau mengajari yang yang mengaji atau yang tentang fikih itu mungkin masih Insya Allah bisa gitu ya. Nah, kalau yang sesuai dengan basic background itu malah memang bagus lagi. Misalnya kan yang bahasa Inggris ada program untuk bahasa Inggris. Yang dari mungkin dari ekonomi itu kan nggak usah lagi dipertanyakan. Ini kan lebih kepada tadi TKK itu karena kita memang mahasiswa UIN sehingga orang taunya ya UIN tuh ya mesti orang yang paham agama gitu ya. Karena kan sudah lama nih kuliah di UIN gitu, masa nggak tahu apa-apa gitu ya. Gitu. Nah ya Sobat Antasari perlu paham ya, maksudnya kita ada tanggung jawab kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat, tanggung jawab kita juga gitu ya. Oke. Makanya bagi mereka yang mungkin tidak lulus, jangan juga berkecil hati. Terus kemudian coba lagi. Dan jangan diam, harus belajar gitu ya. Belajar. Ini kan KKN kan ada beberapa kali juga ya Pak ya. Kita biasanya kan secara kan 2 kali 2 semester ya, semester genap, semester ganjil. Dan di beberapa tahun terakhir kita mengadakan 2 tahapan. Jadi 2 tahapan di semester semester yang genap ya, nanti 2 tahun semester ganjil. Untuk pembagiannya ke pembagian wilayah gitu ya. Itu biasanya jadi kita laksanakan mungkin sekitar 4 kali. Biasanya dalam setahun kita laksanakan. Di samping tadi juga KKN-nya nih. Kita punya ada KKN juga yang khusus ya di lembaga pemasyarakatan. LP ya? Iya, di LP, kemudian di lapas ya, di lapas sama di rumah tahanan. Kita punya kerjasama. Jadi lapas-lapas yang ada, yang sudah nih kan yang di Banu Anam. Kita sudah kerjasama dengan mereka, sudah ketemuan dengan mereka, kumpul-kumpul dengan para kalapas ya di Barabai kemarin. Mereka pingin juga didatangin atau ditempatkan mahasiswa kita untuk yang berKKN di sana. Oke. Jadi sebetulnya sangat menarik ya Sobat Antasari. KKN di UIN Antasari itu sebetulnya berhubungan dengan banyak masyarakat dengan berbagai macam background segmentasi gitu ya. Masyarakat ya. Kadang nanti mereka ada pengalaman yang unik-unik gitu ya. Oke. Nah, KKN internasional nih Pak. Oke. Nah, ini kan menarik ya Pak ya, KKN internasional di UIN Antasari gitu kan. Ini sebetulnya sangat membantu program akreditasi nih Pak. Ya, benar. Karena berkaitan dengan internasional. Boleh Pak disampaikan karena syaratnya pasti berbeda. Untuk yang internasional kan memang tadi ya benar akreditasi. Karena kan syarat unggul tuh berdaya saing internasional. Sehingga
yang diarahkan tuh orientasi ke internasional. Jadi di tahun tadi kita sudah memulai untuk dua tujuan, dua destinasi gitu ya, di Sarawak sama di Yala di daerah Thailand Selatan ya. Nah, untuk pelaksanaan memang karena di luar negeri kemarin tuh ya ada cost yang harus disiapkan. Jadi bagi mungkin sobat Antasi yang pingin melaksanakan KKN di internasional jadi biasa disiap-siap gitu ya. Biasa kan di semester antara biasanya. Semester antara di semester yang sama juga dengan tema moderasi beragama di semester antara. Di semester yang antara genap sama ganjil itu bisa di sana kita laksanakan. Kan tuh juga pas ini kan waktu-waktu yang libur setelah ujian biasanya itu. Jadi ini mungkin perlu dipahami oleh sobat Antasari semuanya bahwa KKN internasional ini berbeda dengan KKN tematik. Ya, kalau tematik itu dibiayai oleh negara lewat OKT. Jadi sudah masuk bagian dari OKT. Kalau yang internasional kemarin tuh kan untuk yang Sarawak karena lewat darat ya teman-teman, jadi luar biasa pengalaman KKN-nya lewat darat mulai Banjarmasin, lewat Kalimantan Tengah, terus Kalbar, sampai ke Sarawak ya. 2 hari. Sekitar 2 hari 3 malam perjalanan. Pulang pergi. Terus saya kira pengalaman yang sangat berharga, tidak terlupakan seumur hidup. 2 hari 3 malam di jalan. Yang Yala lewat lewat udara gitu ya. Jadi pesawat udara. Nah, ya mungkin yang perlu kita juga pahami ternyata respon untuk KKN internasional itu sangat luar biasa gitu ya. Misalkan yang di Sarawak itu kita langsung disambut oleh pihak yayasan di sana, Yayasan Hikmah gitu ya. Mereka sangat welcome, malah mungkin langsung disuguhi dengan luar biasa penyambutannya dari mereka. Lepas itu kemudian kita ke lokasi KKN, di lokasi KKN disambut lagi. Jadi disambut dimasak kayak semacam kita bearuhan. Aruh Jadi aruh besar di sana menyambut kedatangan KKN kita gitu. Jadi makan prasmanan disediakan yang khas, orang kampung kumpul-kumpul menyambut kita. Itu yang di Sarawak gitu ya. Terus juga kalau yang di Thailand kan di Yala tuh karena di lembaga pendidikan ya. Jadi mereka juga sangat antusias, sangat bersemangat, sangat welcome. Karena bagi mereka ini sesuatu yang luar biasa gitu ya, mendapatkan kedatangan kunjungan ya dari mahasiswa luar negeri. Bagi mereka juga mendapatkan pengalaman yang baru yang itu mereka mungkin tidak pernah rasakan ya, sebagai yang tinggal di kawasan bagian selatan Thailand yang notabene kan agak sedikit mungkin terpinggirkan ya dibandingkan dengan yang di Bangkok atau yang di kota-kota besar. Dan memang untuk yang di wilayah ini untuk diketahui itu mayoritasnya adalah umat Islam gitu. Jadi Muslim. Relatif secara kultur tidak terlalu banyak berbeda. Hanya mungkin beberapa tuh ada kendala di bahasa. Biasanya. Ini menarik nih Pak. Nih sekali lagi ya Sobat Antasari semuanya, untuk yang ingin mengikuti KKN internasional, Sobat Antasari itu terpaksa harus menyiapkan kos pribadi gitu ya, atau biaya pribadi, karena memang ini di luar dari tanggungan kita ya. Kemarin gini untuk yang di Thailand gitu ya, ada kayak semacam bentuk reward ya dari lembaga gitu ya, sekitar berapa ya, 2.000 atau 4.000 baht ya. Ini untuk kayak semacam uang saku. Jadi selama 1 bulan KKN di sana oleh pihak lembaga diberikan penghargaan reward untuk uang saku per orang ya. Jadi relatif itu yang diperlukan hanya untuk biaya perjalanan, transportasi gitu ya, yang dari kita mungkin Surabaya ke Malaysia ke Singapura, Thailand. Bisa ada yang langsung gitu ya dari ke sana. Jadi jangan khawatir Sobat Antasari semuanya gitu ya, walaupun dengan menggunakan dana pribadi, insya Allah pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup gitu ya. Terus saya kira sangat sangat mengesankan. Dan juga bisa mungkin bagian dari untuk persiapan. Betul. Kuliah ke luar negeri. Karena kan kita melewati nanti sana ada Malaysia. Bisa Singapura, bisa Thailand. Gitu. Jadi ada tempat-tempat yang itu bisa untuk peluang ya untuk nanti menyambung di jenjang biasanya di S2 gitu. Jadi kayak semacam sudah menjadi bagian dari komunitas internasional ketika KKN di
di luar sana. negeri. Nah, saya ingat nih testimoni pengajar ustadz-ustazah yang ada di Yala ya, di Iya. Thailand Selatan itu, mereka itu sangat bersyukur kedatangan mahasiswa kita ya, mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari yang ber-KKN di Yala, karena banyak mengajarkan strategi pembelajaran yang baru, Pak. Iya, Nah, gitu. Jadi Sobat Antasari semuanya, sebetulnya KKN internasional yang dibina oleh UIN Antasari ini banyak memberikan inspirasi gitu ya. Iya, manfaat juga buat manfaat, yang ya, di sananya, buat di yang di sana. masyarakat ya. Jadi apa yang kita pelajari selama kita kuliah itu ternyata oleh Besar. mereka sangat dirasakan Iya, manfaatnya. sangat dirasakan Ya kadang kita kan mungkin merasa Biasa biasa-biasa. aja. Ketika sudah ke lapangan baru diketahui oh ternyata besar Besar manfaatnya manfaat. selama kita berkuliah. Oke, ini terkait dengan penelitian. Saya gabung nih Pak. Oke, ya dengan PSGAD. Ya. Iya. Kalau yang resort kita memang rutin, bagian dari dapat tridharma penting di kampus kita. Kita biasanya punya kegiatan anggaran BOPTN dari Kementerian di Agama pemerintah pusat yang itu kita laksanakan riset ya oleh para dosen kita. Yang itu bagian dari upaya untuk yang menemukan hal-hal yang baru yang unik ya yang ada di sekitar kita. Itu riset-riset yang biasa didanai oleh Ditapdimas namanya ya, program proyek Ditapdimas ya. Itu anggarannya cukup besar itu biasanya diberikan kepada para peneliti. Nah, kemudian nanti bersambung dengan penelitian, kita juga punya pusat tadi publikasi. Ya, ada penerbitan namanya Antasari Press ya. Ini menerbitkan buku-buku. Jadi bagi yang punya buku yang mungkin pengen diterbitkan, silahkan ke Antasari Press. Antasari Press. Kita siap menerbitkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya namanya Rumah Jurnal. Jadi Rumah Jurnal ini membawahi semua jurnal yang ada di UIN Antasari Banjarmasin ya. Jadi sekarang sudah ada sekitar 28 jurnal. Terakhir kemarin ada jurnal lagi baru, Jurnal Nusantara Ulama gitu ya. Ini jurnal yang lingkup di ASEAN gitu ya. Kemudian saat ini kita sudah punya 16 yang terakreditasi gitu ya. Jadi ada yang Scopus 1, Sinta 1, kemudian Sinta 21, Sinta 3, Sinta 4, semua total ada 16 buah. Jadi bagi para dosen atau mungkin mahasiswa yang ingin mempublish di jurnal UIN Antasari Banjarmasin, silakan. Tinggal langsung submit di OJS masing-masing di OJS kita. Jadi tinggal lihat ke UIN Antasari Banjarmasin, OJS, kemudian bisa di submit artikelnya di sana. Kemudian ada sentra haki tadi yaitu yang biasa untuk pengajuan bagian dari keluaran penelitian HKI, hak kekayaan intelektual yang diajukan ke Kemenkumham. Jadi ada sentra haki yang itu menangani untuk kampus UIN Antasari Banjarmasin. Nah itu untuk penelitian. Tadi kan penelitian dan publikasi ya, penerbitan Rumah Jurnal Sentra Haki. Terus yang terakhir yang PSGAD. Itu bagian dari yang memang konsen terhadap pertama kajian gender dan anak gitu ya, kemudian kajian difabel ya. Nah untuk yang saat ini kan lagi rame yang itu yang berhubungan dengan kasus-kasus yang pelecehan seksual ya, PPKS ya, pencegahan untuk yang kekerasan seksual. Kita yang biasa itu yang menangani. Jadi ketika misalnya ada yang punya problem atau masalah atau mungkin sesuatu yang harus diadukan bingung kemana, nah kita ada di PSGAD. Oke, ini kita kuliti dulu nih terkait dengan Antasari Press. Nah ini Pak, Antasari Press ini menerima hanya naskah dari Sivitas Akademika UIN Antasari saja atau boleh dari luar nih Pak? Sebenarnya terbuka. Jadi untuk Antasari Press silahkan untuk mengajukan ke kita untuk penerbitannya. Memang untuk selama ini kan kita lebih fokus ya kepada kajian-kajian akademik ya, karya-karya akademik ya, hasil penelitian dan biasanya yang para dosen. Jadi kebiasaannya kan untuk yang riset-riset itu memang dari para dosen. Walaupun juga ada yang sifatnya populer gitu ya. Populer, misalnya kemarin tuh kita yang tentang bahasa Banjar ya, kita juga mencetak kembali gitu ya. Buku yang memuat tentang bahasa Banjar, lokalitas bahasa Banjar gitu ya. Termasuk juga kemarin ketika masa-masa COVID kita juga punya beberapa publikasi yang sifatnya kayak semacam kartun novel gitu ya, edisi kartun untuk keperluan pada masa
itu. Jadi terbuka untuk umum sebenarnya untuk yang Antasari Press ya. Oke. Nah, untuk jurnal tadi ada 28 jurnal, Pak ya? Ya, 28. Itu juga terbuka untuk umum, Pak ya? Ya, sangat terbuka untuk Sangat umum. terbuka. Bahkan memang untuk jurnal kan kita itu ada kebijakan. Jadi tidak bisa harus orang dalam semuanya nulis gitu. Jadi kayak semacam presentasi. Ya. 40-60 biasanya. Oke. Jadi 40-60, jadi 60% itu harus orang luar. Harus orang luar. Jadi 40% Oke. orang dalam. Atau kolaborasi Oke. dalam dengan Yang luar. Jadi silakan nanti di submit sesuai dengan bidangnya, Bidang masing-masing. fokus dari masing-masing jurnal. Jadi lain-lain ya. Yang 16 atau yang 28 itu beda-beda gitu ya. Ada yang pendidikan, ada yang ekonomi, ada yang syariah, ada yang lokalitas tadi ya, ada yang macam-macam yang itu menjadi fokus dari masing-masing jurnal. Silakan diamati di internet ya, di OJS kita. Oke, Sobat Antasari semuanya, terkait dengan jurnal UIN Antasari, Sobat Antasari bisa menelusuri di Google, itu bisa ketik saja jurnal UIN Antasari. Insya Allah hadir 28 jurnal muncul di situ. Sobat Antasari bisa cek fokus dan skop jurnal masing-masing, lalu kemudian cobalah untuk mensubmit atau mendaftarkan artikelnya melalui OJS tersebut gitu ya. Nah, sesuaikan dengan fokus dan skopnya, nanti akan masuk, akan diproses terkait dengan penerbitan artikel jurnal. Ya, karena memang sekarang semuanya online gitu ya. Jadi karena OJS kan Open Journal System, semuanya kan online. Jadi mulai dari submit, proses reviewnya, kemudian editor sampai nanti publish terakhir itu semuanya online. Tidak lagi melewati yang jalur yang kayak dulu kan kasih kantor manual. Jadi semuanya by system. By system. Kita tidak menerima saluran pribadi ya. Kita semuanya lewat sistem. Semuanya sistem ya, transparan dan terbuka ya buat umum semuanya. Mumpung masih tidak dikenakan biaya ya Pak ya? Iya, sampai sekarang ya kita masih belum ada biayanya. Jadi mulai yang tadi kan sampai yang paling tinggi itu nggak ada biayanya. Jadi kita tidak ada pungutan atau tidak ada APC-nya. Tidak ada APC. Jadi sampai sekarang masih free gitu ya. Mungkin ke depan kita belum tahu gitu ya, ketika ada perubahan transisi ke BILO apa ada kebijakan yang baru. Tapi sampai sekarang gitu ya masih free. Silakan disubmit gitu ya. Silakan. Oke, kita menerima artikel yang layak, insya Allah akan terpublikasi gitu ya, karena semuanya open journal system, ya, gitu ya, semuanya online. Jadi tidak ada lewat jalur pribadi, masih free ya, ingat. Semuanya. Oke, itu terkait dengan jurnal tadi Pak. Nah, terkait dengan yang studi gender anak dan difabel nih Pak. Nah ini kan saat ini marak ya terjadi kasus-kasus pelecehan kekerasan seksual, lalu kemudian bullying ya Pak ya. Ya benar. Itu kan tidak hanya terjadi di masyarakat secara umum, tetapi juga terjadi di lingkungan pendidikan. Ya benar. Ini gimana nih Pak kiprah PSGAD nih ya, Pusat Studi Gender Anak dan Difabel. PSGAD kita nyebutnya gitu ya. Tambahan difabel di bagian akhir ya. Jadi memang kita ada satgas sudah diisahkan oleh Bapak Rektor gitu ya untuk yang satgas yang PPKS ya. Jadi pencegahan kekerasan seksual ini gitu ya. Memang tidak kita pungkiri kan beberapa waktu terakhir karena mungkin kemajuan di media sosial gitu ya. Jadi sangat cepat ya yang informasi dari A sampai Z dan itu berlaku pada semua lini ternyata gitu ya. Jadi di lembaga pendidikan, di pesantren juga, mungkin di tempat-tempat yang bahkan termasuk juga di perguruan tinggi. Jadi kita tidak menampik itu ada terjadi ya. Jadi kayak semacam banyak hal gitu ya yang berkaitan dengan PPKS ya. Dan di kita gitu ya. Biasanya kan pertama tuh dulu karena ini kan ada yang aturan yang baru ya terkait dengan PPKS. Kawan-kawan di pusat PSGAD itu melakukan yang namanya upaya untuk sosialisasi. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh sudah dilaksanakan dengan berbagai macam hal gitu ya, mulai spanduk dipajang di muka kampus, kemudian di beberapa forum sering kegiatan dilaksanakan untuk tadi bagian dari upaya sosialisasi ya untuk pencegahan kekerasan seksual. Karena di aturan yang baru itu macam-macam gitu ya, mungkin barangkali dahulu itu dianggap biasa-biasa gitu ya. Misalnya kan bersiul itu bisa masuk bagian delik juga, delik yang yang kekerasan tadi juga ya. Kemudian yang hal-hal yang dahulu mungkin dianggap biasa candaan-candaan, catcalling atau apa yang itu sekarang itu ada aturannya. Jadi hati-hati juga gitu ya. Makanya perlu kemudian literasi di kita ya orang-orang kampus utamanya untuk memahami tentang apa itu yang tadi kekerasan seksual ya. Jadi jangan sampai kita jadi korban
ya sampai kita jadi pelakunya. Nah, ini juga yang malah berbahaya gitu ya. Karena sekarang kan sanksinya berat ya. Berat. Kalau di kampus kita rata-rata gitu ya, yang ditangani itu mungkin hampir semuanya gitu ya. Ketika berhubungan dengan etika biasa keras sekali sanksinya. Karena kita kan kampus Islam gitu ya. Jadi kan ibarat tuh di Islam ini kita punya visi unggul dan berakhlak. Makanya itu kalau ada yang berhubungan dengan etika, dengan akhlak, kebanyakan biasanya tuh sanksinya berat ya. Berat. Makanya harus berhati-hati, harus dijaga gitu ya. Dijaga mungkin pergaulan, dijaga macam-macam lah gitu ya. Yang itu juga saya kira bagian dari juga ya, bagian dari untuk menghindari larangan di agama juga. Saya kira ketika kita komit dengan aturan main di dalam kita beragama gitu ya, mencegah yang fahsya dan mungkar itu kan biasanya itu kita ya sudah automatically itu sudah menyesuaikan, terjaga. Hanya tadi kan kadang kita seringkali itu kan candanya berlebihan. Berlebihan, kadang tadi kayak semacam menggoda gitu ya. Itu kan bagian dari yang kita tidak menerima, itu masalah gitu ya. Dipermasalahkan saat ini. Atau melihat itu juga dipermasalahkan gitu ya. Atau mungkin chat-chat yang kita mungkin candaan gitu ya. Itu juga bisa dipersoalkan. Sehingga harus paham lah gitu ya. Itu tuh yang seringkali itu kan melakukan yang namanya literasi gitu ya. Literasi terhadap yang PPKS ya. Yang pencegahan tadi kekerasan seksual. Itu tuh yang dilaksanakan di samping berbagai macam yang lain. Misalnya kan di kita tuh punya kegiatan rutin ya di RRI. Itu kegiatan setara namanya. Gender ya. Itu seminggu sekali kita laksanakan. Kemudian di Smart FM mungkin dipantau setiap hari Jumat biasanya. Jam 10-an itu kita punya acara yang kayak semacam dulu namanya Harmoni Keluarga. Tentang keluarga itu juga rutin. Jadi kita punya selain di kampus dalam bentuk kegiatan workshop, seminar, juga yang tadi kegiatan yang ada di masyarakat di publik lewat yang lembaga penyiaran di RRI di Smart FM. Juga seringkali ini kita diundang di banyak kegiatan yang berhubungan dengan tadi PSGAD. Iya, dengan pencegahan kekerasan seksual gitu. Karena memang ini kan program pemerintah yang karena maraknya gitu ya, maraknya media sosial sehingga kadangkala di beberapa di beberapa tempat terutama di kayak kecamatan, kemudian di kelurahan itu mereka ketika pingin narasumber yang dianggap paham tentang isu ini, tentang agama juga biasa mengundang kawan-kawan di PSGAD sebagai narasumber. Itu yang sering kita lakukan ya. Jadi ibarat tuh di banyak hal inilah gitu ya kita terutama di kampus kita sendiri juga di masyarakat ya. Oke. Pak, ini berarti boleh ya Pak ya, Sivitas Akademika UIN Antasari mengadukan misalnya ada yang mengalami pelecehan seksual misalnya, ini bullying bisa. Misalnya. Kita ada layanan di Salam. Untuk pengaduan, kemudian kita juga bagi yang perlu pendampingan, kita juga punya lembaga untuk yang di UPKK, tempat konsultasi, layanan, pendampingan bagi mereka yang punya problem. Di sana kita punya para psikolog gitu ya. Para psikolog yang siap untuk mengawal, mendampingi gitu ya. Bagi mereka mungkin yang merasa ada permasalahan, mungkin ada trauma atau apa gitu ya terhadap yang dialami. Kita silakan disampaikan lewat aplikasi Salam ya. Karena untuk itu ada aplikasi Salam untuk yang keperluan surat menyurat segala macamnya. Itu ada sana. Ada yang tempat untuk pengaduan tadi. Silakan. Kalau melapor dilindungi ya, Pak ya? Ya, itu sudah ada bagian dari dari etikanya. Etikanya. Jadi kalau pengen langsung juga silakan datang ke PSGAD di gedung PSB gitu ya, di P2M ada di sana Ibu Dr. Nurlaila, Nurlaila yang merupakan koordinator dari pusat PSGAD ini. Silakan datang ke beliau untuk kemudian menyampaikan apa yang perlu sampaikan. Jadi Sobat Antasari semuanya tidak perlu khawatir jika mengalami bullying, catcalling gitu ya, atau mungkin pelecehan seksual, ya mungkin saja terjadi gitu ya Pak ya. Mungkin saja terjadi gitu ya, itu dipersilahkan untuk mengadukannya ke PSGAD ya, Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel. Itu merupakan bagian dari LP2M UIN Antasari Banjarmasin. Gedungnya ada di gedung PSB lantai 1 ya Pak ya? Ya, lantai 1. Untuk pengaduan boleh ke aplikasi Salam ya, tenang saja, pengadu dilindungi gitu ya Pak ya? Siap, benar.
Oke, Pak, ini nggak terasa loh Pak kita berbincang. Sudah banyak hal yang kita bicarakan ya Sudah tentang banyak LP2M. hal, iya. Bapak mungkin sebelum kita mengakhiri ada kesimpulan atau mungkin hal-hal tertentu yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Oke, ya sekitar di LP2M diminta oleh rektor ya untuk menangani dua hal besar ya, riset dan pengabdian. Ya, riset pengabdian yang kemudian di kita kan punya tadi 8 pusat yang ada di bawah LP2M yang itu bertujuan untuk melakukan banyak hal ya. Jadi selain tadi kan riset dalam bentuk penelitian, kemudian kajian, terus publikasi, terus kemudian juga pengabdian masyarakat ya lewat yang berbagai macam sarana wahana media yang kita pergunakan ya. Jadi selain punya kita sendiri media di kampus ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok macam-macam. Juga kita menggunakan media yang di luar sana gitu ya. Kita punya kerjasama dengan radio gitu ya, dengan RRI, dengan Smart FM gitu untuk kemudian menyalurkan bagian dari tadi pengabdian lah. Gitu. Jadi ibarat tuh Sivitas Akademika UIN Antasari Banjarmasin berkiprah di masyarakat ya pada banyak hal. Termasuk tadi kan lewat yang KKN yang kemudian kita terlibat untuk pemberdayaan pada banyak hal, terutama keberagamaan di daerah pegunungan. Ya. Perbatasan gitu ya Pak? Perbatasan di pegunungan Maratus. Oke. Baik Pak Dr. Muhammad Zainal Abidin, terima kasih banyak atas kedatangannya di podcast UIN Antasari, kearifan lokal unggulan. Yuk Sobat Antasari semuanya lebih dekat, lebih mengenal LP2M ya. Boleh bertanya apapun gitu ya terkait dengan pusat-pusat yang ada di LP2M. Jadi jangan khawatir untuk kegiatan akademis dan non-akademis itu sebetulnya dirangkum oleh LP2M ya Pak ya. Oke. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Sobat Antasari semuanya. Tetap sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.